Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahi jalla wa ala, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladhi ikhtasallahu bihi fadaila wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu ad-darajatil ula. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Genap jamaah Majelis Ta'lim Al-Hidayah, para ustaz, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali dalam pengajian rutin kita, mengaji kitab Bidayatul Hidayah. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridho Allah yang akan kita laksanakan dan yang sudah dilaksanakan menjadi sesuatu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Lanjutkan pembahasan pertemuan yang lalu tentang dua sisi takwa, ada takwa batin, ada takwa zahir. Keduanya harus berjalan seiring. Tidak bisa kita hanya mengandalkan takwa zahir saja, sholat, kemudian kelihatan bagus, penampilan kita kelihatan rapi, tapi hatinya tidak diurus, nggak boleh. Gak boleh juga kita hanya mengandalkan hati saja. Saya mah ikhlas, saya mah iman, saya mah sabar, tapi sholat kagak, gak boleh juga. Jadi dua-duanya harus berjalan seiring. Takwa zahir dan batin ini yang justru ilmu-ilmu yang digeluti oleh para sahabat generasi awal. Murid-muridnya langsung Rasulullah SAW ini berjibaku dengan dua macam takwa ini, ya zahir ya batin, zahiran wa batinan. Enggak mengalahkan salah satu di antara keduanya, dua-duanya berjalan seiring. Dengan mempraktekkan takwa zahir maupun batin, badan maupun hati, semuanya kita tata, maka Allah akan membukakan ilmu-ilmu yang lain. Allah akan memberikan kepada kita pengetahuan-pengetahuan di luar dugaan kita. Dan inilah ilmu yang lebih penting, ilmu yang disebut dengan ilmu hati. Ilmu yang disebut dengan ilmu menata hati ini yang lebih penting, dan waktunya kapan saja. Waktunya itu setiap saat, karena setiap saat kita itu bisa diserang oleh penyakit pamer. Setiap saat kita itu bisa diserang oleh penyakit yang namanya ngeluh. Jadi ngeluh, Rasulullah tidak pernah kepada pemberian Allah, itu setiap saat bisa menyerang kita. Karenanya takwa batin ini waktunya kapan saja. Beda sama sholat, takwa zahir. Kalau sholat kan waktunya masih maghrib, belum boleh sholat isya. Ada yang begitu di sini? Isya belum, tapi udah sholat maghrib belum waktunya, belum boleh kalau ibadah zahir. Tapi kalau ibadah batin, emang kadang-kala ini setiap saat kita ada serangan ujub, serangan pamer atau ria, serangan sombong, maka kita harus mengajar, kita harus belajar tentang takwa batin ini. Dua-duanya berjalan seiring. Oleh karenanya menuntut ilmu atau ngaji ini harus benar-benar sempurna semuanya, zahir maupun batin. Di sini dilanjutkan oleh muallif, oleh Imam Ghazali, tentang mencari ilmu dan juga sinkronnya atau keserasian antara zahir dan batin, antara lahiriah kita dan juga dengan hati kita. Maka berkata Imam Ghazali, qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa in kunta tatlubul ilma minal qili wal qal wal mira'i wal jidal, apabila engkau mencari ilmu dari qil dan qal, dari ucapan orang dan dari perdebatan, wal mira'i dan dari pamer, wal jidali dan juga dari perdebatan. Kalau engkau mencari ilmu hanya sekedar kata orang, kemudian kau kutip, berdebat lagi, kau ambil yang paling viral,
Kalau engkau cari ilmu hanya untuk itu, fama a'dhama musibataka, alangkah besar musibahmu, wa ma atwala ta'abaka, dan alangkah panjang capekmu, lelahmu, wa ma a'dhama hirmanaka, dan alangkah besarnya penghalangmu, wa khusronaka, dan kerugianmu. Jangan kita mencari ilmu dari hilwal qol, itu dari kata orang dan gak tahu sumbernya. Ini pentingnya sanad, pentingnya guru ininya siapa, kita pernah ketemu nggak sama guru itu. Nah, guru kita ini gurunya siapa, guru kita itu siapa, kena yang namanya sanad. Jadi ketahuan, bukan cuma dengarnya dari YouTube atau dengarnya dari rekaman, bukan cuma dengar tapi memang bertemu langsung, wajah ketemu langsung, dan tahu sanad keguruannya, guru kita dari mana. Bukan sekedar katanya katanya Ustadz Google, katanya Kiai YouTube radhiyallahu anhu katanya ya enggak, tapi kita ketemu langsung. Kalaupun kita mendengarkan boleh, kita mendengarkan pengajian-pengajian dari media sosial, tapi punya juga guru langsung, punya juga guru yang ketemu. Tidak cukup hanya dengan sekedar kata orang, kata Ustadz Ano, nggak cukup. Dan juga tidak boleh mencari ilmu ini karena pamer, dan juga karena perdebatan, nggak boleh. Kalau mencari ilmu dorongannya itu karena ingin pamer, supaya dipanggil Ustadz, supaya berkatnya double, supaya ada parselnya, cari ilmu buat begitu, maka musibah itu. Musibah bukannya nikmat, tapi musibah ya. Begitu juga capek nurutin ya, malam pertama berkat, malam kedua pentahan malam ketiga, jadi yang diburu begituan doang ya, capek. Kita tidak boleh berburu dunia dengan kedok agama. Karenanya di sini yang harus dituju adalah ridho Allah. Ngaji ya tujuannya ridho Allah, supaya Allah ridho kita, supaya Allah senang cinta kepada kita. Karena langkah kaki kita ke majelis ilmu, ke pengajian-pengajian, itu Allah pasti melihat, tahu bener nih Bang Faruk, orang dia bawa kitab, walaupun kitabnya kebintal di mana nggak ketahuan. Ini seneng nih Mas Heru, dia yang keliling nagih-nagihin kas ini buat kepentingan pengajian. Ini ada kesungguhan, Allah melihat, Allah ridho. Tujuan kita ngaji itu adalah untuk mencari ridho Allah. Fa'mal ma syi'ta fa inna dunya allati tatlubuha bid-din la taslamu laka. Fa'mal ma syi'ta, terserah engkau. Maksudnya fa'mal ma syi'ta itu terserah engkau, lakukan apa yang engkau suka. Fa inna dunya allati tatlubuha bid-din, maka sesungguhnya dunia yang engkau cari dengan kedok agama, la taslamu laka, tidak akan selamat untukmu. Dunia itu tidak akan selamat. Wal akhiratu tuslabu anka, tuslabu minka, dan akhirat justru akan dicabut dari engkau. Orang yang mencari ilmu tujuannya adalah untuk mencari dunia. Dunia bisa berupa kekayaan, mobil Innova, Mercy, dunia semuanya, amplop dunia. Tujuannya untuk mencari dunia. Cari ilmu tujuannya untuk cari dunia. Atau bisa juga berupa syarat kekayaan, berupa kemasyhuran, biar dikenal sama orang, jadi kemana-mana pasti diajak mampir. Ya kalau di warung pasti gratis, gak mungkin masa suruh bayar, namanya guru gitu ya. Tujuannya buat itu doang, cari ilmu. Maka hati-hati, dunia yang begitu gak selamat. Dunia begitu nanti akan dihisab, nanti akan diperhitungkan oleh Allah. Rasulullah SAW pernah menceritakan ada sekelompok orang yang di akhirat ini nggak punya pahala apa-apa, padahal ibadahnya rajin. Di dunia ibadahnya rajin, ilmunya juga ada, nggak kurang-kurang ilmunya. Di akhirat ketika ada di perhitungan di yaumil hisab, ini dia nggak punya apa-apa. Pahala dari ibadahnya nggak ada, keutamaan ilmunya juga nggak ada. Maka tanya kepada
malaikat ini gimana? Saya kan orang alim di dunia, amal perbuatan saya, perbuatan ibadah-ibadah juga banyak saya lakukan di dunia. Gimana ini kok nggak ada pahalanya pisan? Nggak ada pahalanya sama sekali di sini. Kemudian malaikat bilang kepada orang itu, dulu di dunia waktu kamu jadi orang alim, waktu kamu ibadah, orang-orang pada ngasih sesuatu yang kau mau kan? Penghidupan kamu dijamin gak sama orang-orang itu? Iya dijamin. Kemana-mana gratis, betul. Kemana-mana orang cium tangan, iya betul. Di mana-mana dihormatin, kalau undangan pasti ada depan, iya betul. Di dunia diperlakukan seperti itu, betul malaikat. Ya udah, itu balasan di dunia. Di akhirat kosong. Alhamdulillah. Karena memang niat hatinya buat itu. Niat hatinya adalah untuk mencari itu. Maka Allah kasih di dunia tunai. Di akhirat nggak ada apa-apa. Alhamdulillah. Ini yang mencari ilmu, mencari pengetahuan atau ngaji dan belajar, tujuannya cuma buat dunia, masyhuran dan lain sebagainya, maka itu tidak akan selamat. Nanti di sana akan hilang pahala-pahalanya. Akhiratnya akan dicabut, maksudnya pahala di akhirat itu nggak ada dari pahala ibadahnya, nggak ada juga dari keutamaan ilmunya. Alhamdulillah. Karenanya jangan kita sekali-kali ngaji atau mondokin anak, taruh pesantren, niatnya supaya anak ini nanti jadi dai sejuta, apa namanya? Juta amplop. Jangan, niatnya tujuannya untuk dapat ridho Allah aja, supaya anak ini jadi orang yang soleh, solehah, supaya dikenal sama Allah, supaya dia baik kepada semua manusia. Maksudnya hablum minan nas dan hablum minallahnya bagus. Niatnya itu aja, dapat ridho Allah, nggak boleh niat untuk dunia. Faman tolabat dunya biddin khasirahuma jami'an. Barang siapa yang mencari dunia dengan kedok agama, maka rugi dua-duanya. Orang yang mencari dunia tapi pakai kedok agama, rugi dan rugi. Akhiratnya nggak ada pahalanya. Nyari dunia dengan kedok agama, nyari dunia dengan pakai jubah atau gamis, nyari dunia dengan tampilan layaknya agamawan, masyhuran, pengen masyhur, pengen populer, dandannya diatur semuanya, dipasai-pasai lidahnya, tapi tujuannya buat dunia doang, buat kemasyhuran, rugi. Ya paling dapatnya berapa sih amplopnya Ustaz? Paling berapa sih kalau dibandingkan sama miliarder-miliarder, pengusaha-pengusaha ya kalah semuanya. Dunianya juga ya segitu-gitu aja ya. Yang namanya dunia udah ditakdirkan sama Allah, segitu-gitu aja udah. Dunianya juga segitu-gitu aja, akhiratnya rugi, nggak dapat apa-apa. Jadi yang langsa itu ya kasihan, ya dunianya nggak dapat, akhiratnya juga nggak dapat. Khosirahuma jami'an. Tidak boleh mencari dunia dengan kedok agama. Maka hidayah ini ya serem kalau buat orang yang ngaji tapi niatnya untuk dunia. Benar-benar serem, nggak boleh. Sebagian ulama, sebagian kiai-kiai kita itu kan juga ada yang mengharamkan ada yang mengharamkan musabaqah tilawatul Quran. Antaranya kiai-kiai yang ada di Kudus, Barwani Kudus, itu mengharamkan musabaqah tilawatul Quran. Karena itu lomba tujuannya apa? Pahala apa biara? Biara, tujuannya dunia. Maka dia mengharamkan musabaqah tilawatul Quran. Ya musabaqah yang lain juga begitu. Kalau kedoknya kedok agama, sebagian ulama ada yang mengharamkan. Karena hati-hatinya, ulama-ulama kita saking hati-hatinya jangan sampai rugi dua-duanya. Itu karena sayang, bukan karena anti sama program itu, bukan, tapi karena sayang sama umatnya, sayang sama santri-santrinya. Jangan sampai ini santri-santri rugi dunia, rugi akhirat. Ya berapa sih paling dapat hadiah juara satu, pergi haji lah, taruh pergi haji 250 juta atau 350 kalau yang nggak dapat ngantri, dapatnya segitu doang sama uang sakunya. Udah buat beli-beli yang lain nggak cukup. Habis itu akhiratnya nggak ada sama sekali. Nah itu kasihan santrinya kalau begitu.
atas dasar kasihan, atas dasar rahmah sayang kepada umatnya, maka ulama ada yang ambil fatwa itu, ambil fatwa haram itu. Jangan, nggak boleh mencari dunia dengan kedok agama. Wa man tarakat dunya lid-dini rabihahuma jami'an. Barang siapa yang meninggalkan dunia lid-dini untuk agama, rabihahuma jami'an, maka dia akan untung dunia, untung akhirat, semuanya akan dapat untung dunia, untung agama juga. Syaratnya bagaimana supaya bisa untung dua-duanya? Dunianya untung, agamanya untung. Tinggalin dunia, tinggalin, harus ditinggalkan dunianya. Jadi hanya Allah saja, akhirat saja, tinggalin. Nanti dunia ikut sendiri. Hadirin jamaah rahmatullah, dunia ini memang musuh. Rasulullah SAW menyebutkan ad-dunya aduwatullah, aduwatun lillah, wa aduwatun li awliyaihi, wa aduwatun li a'da. Dunia itu musuhnya Allah, musuhnya kekasih Allah, dan juga musuhnya musuh-musuh Allah. Jadi dunia itu sebenarnya musuh semua orang. Dunia musuh Allah gimana? Dunia itu musuhnya Allah karena lantaran dunia orang-orang kemudian lupa kepada Allah. Orang awam juga pada lupa, ingatnya kerja aja kerja, lupa, nggak sama sekali nggak keingetan sehari itu harus ada sowan kepada Allah, sholat maksudnya, benar-benar lupa. Maka dunia musuhnya Allah. Dunia juga musuhnya kekasih-kasih Allah. Dunia disebut musuhnya kekasih-kasih Allah karena auliyaillah, kekasih-kasih Allah yang harusnya berjalan menuju Allah, ini kemudian digoda dengan dunia, ada ujian-ujian, cobaan-cobaan, sehingga harus menelan pahit getirnya sabar, harus sabar. Orang-orang yang lain pada enak hidupnya dunia, para kasih Allah enggak. Jadi musuh kekasih Allah dunia. Dunia juga musuh dari musuh-musuhnya Allah. Sama orang kafir, dunia juga sebenarnya musuh. Ini yang menyebabkan orang kafir makin jauh. Orang kafir ingkar kepada Allah, akhirat nggak percaya dia, Tuhan juga nggak percaya, tapi dunia tetap datang. Ini sebenarnya dia musuh. Dunia ini musuh dalam selimut. Ini yang disebut dengan istidraj. Dia ingkar kepada Allah, ngelawan sama Allah, nggak percaya sama akhirat, tapi tetap enak hidupnya di dunia. Sama dunia sengaja digituin supaya dia makin jauh pada Allah, makin jauh dari akhirat. Namanya istidraj. Ntar ngomong dah orang yang begini, orang kafir yang kena istidraj, ngomong, gue mah nggak percaya Tuhan, nggak percaya akhirat, enak-enak aja hidup, kaya-kaya aja. Terus dunia datang lagi sama dia, kayak Fir'aun nggak pernah percaya ada Tuhan, pokoknya dia Tuhannya. Kemudian juga dunia datang kepada dia, merasa baik-baik aja, nggak pernah ada teguran. Akhirnya merasa sombong dan merasa jadi Tuhan. Itu namanya istidraj. Dunia ini sebenarnya musuh untuk musuh-musuh Allah. Makin membuat musuh-musuh Allah itu terpleset makin jauh, makin dalam. Karenanya tinggalkan dunia. Dengan meninggalkan dunia, maka kita akan dapat agama dan juga dapat dunia. Nyusul dunia. Artinya di sini dunia pasti akan datang sekedarnya yang kita butuh. Karena nggak bisa dipungkiri Bapak Ibu, kita pasti butuh dunia, makan, pakai sarung, pakai mukena, ini kan dunia semuanya. Sebagian yang kita butuhkan boleh ambil. Yang lebihannya jangan disimpan. Lebihannya dimanfaatkan oleh orang lain, dimanfaatkan untuk keluarga kita, dimanfaatkan untuk masyarakat kita. Ada seorang ulama namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, muridnya Imam Abu Hanifah, kaya awalnya. Dia waktu mondok aja itu minta tolong tulisin sama santri-santri lain, dan yang nulis itu dikasih duit sama dia, dikasih, ada honornya.
nulisin catatan waktu mondok, dikasih duit atau dikasih honor oleh Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Tapi pakaiannya biasa, pakaiannya benar-benar lusuh, karena dalam hatinya udah gak ada dunia itu dia cukup, yang penting buat nutup aurat, buat ngaji dan buat sholat pantas sudah cukup. Selebihnya dipakai buat orang-orang, terutama dipakai buat orang-orang yang ngaji. Orang-orang yang ngaji semuanya dibiayain atau dikasih honor sama dia. Ini namanya mengambil dunia secukupnya. Tinggalkan dunia, boleh diambil secukupnya. Yang selebihnya dipakai untuk menyenangkan orang, dipakai untuk membahagiakan orang. Sebagai penutup di bab ini, fahadi jumalul hidayah ila bidayatit thariqi. Ini adalah sekumpulan petunjuk ila bidayatit thariqi, kepada permulaan jalan fi muamalatika ma'allahi ta'ala, dalam pergaulanmu bersama Allah Ta'ala, biadai awamirihi, dengan melaksanakan perintah-perintahnya, wajtinabi nawahihi, dan menjauhkan larangan-larangannya. Di akhir bab ini Imam Ghazali bilang, inilah sekumpulan petunjuk, sekumpulan tips atau cara-cara di awal perjalanan saat engkau mau menuju Allah. Maksudnya saat kita mau melaksanakan perintah-perintah Allah, ditata lahir maupun batinnya. Begitu juga kita menjauhkan larangan Allah, ditata juga lahir dan batinnya. Karena di awal bab, saya ingatkan lagi, di awal bab itu Imam Ghazali membagi agama cuma dua macam. Agama itu cuma melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya. Begitu juga dalam melaksanakan perintah Allah, kita tata lahir batin kita. Lahirnya sholatnya yang benar, batinnya hatinya juga yang benar, yang ikhlas. Menjauhkan larangan-larangan Allah, kita jauh maksiat, jauh dari keharaman-haraman. Ditata juga lahirnya. Lahirnya tentu jangan main ke tempat-tempat yang Allah tidak ridho. Batinnya begitu udah selesai atau udah mampu menjauhkan maksiat, jangan merasa paling suci. Itu namanya menata batin. Karena la haula wala quwata illa billah. La haula itu tidak ada kekuatan menjauhi maksiat, wala quwata tidak ada kekuatan melaksanakan taat illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Kita bisa ngaji, ini ngaji taat atau maksiat nih Pak? Kita bisa ngaji, ini karena dituntun sama Allah. Hati kita digerakin pakai sarung, ibu-ibu pakai jilbab, sampai akhirnya sini tuntun. Yang bisa kita laksanakan berupa ketaatan-ketaatan, itu semua tuntunan dan bimbingan Allah, supaya kita nggak merasa paling, nggak merasa gua mah paling rajin, nggak pernah alfa, yang megang absen sama mamanya, nggak pernah alfa, gua mah nggak boleh merasa begitu. Menjauhkan maksiat juga begitu. Saat sudah berhasil menjauhkan maksiat, nggak boleh merasa paling suci juga, nggak boleh. Agama cuma dua, melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Kemudian dalam melaksanakan dua sisi agama ini, ya kita harus tata lahir dan batin kita, zahir dan batin kita harus ditata. Inilah sekumpulan tips atau cara, kata Imam Ghazali, dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Wa ushiru alaikal an bijumalin minal adabi. Nah, sekarang saya akan mengisyaratkan kepada engkau di bab berikut nanti, saya akan memberitahukan kepada engkau sekumpulan adab atau tata krama, itu akhidha nafsaka biha, agar engkau melatih dirimu, agar engkau membiasakan dirimu dengan adab itu, fi mukhalatatika, dalam perkumpulanmu ma'a ibadillahi ta'ala, bersama hamba-hamba Allah Ta'ala, wa suhbatika ma'hum, dan juga kebersamaanmu bersama mereka di dunia. Kalau yang hablum minallah tadi sudah melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhkan larangannya, maka berikut ini saya akan tunjukkan sekumpulan adab untuk dipakai dalam pergaulanmu bersama manusia. Ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Yang hablum minallah udah selesai pembahasannya dalam bidayah. Yang penting dua sisi agama tadi, dan tambah lagi
dalam melaksanakan dua sisi itu harus menata lahir juga, harus ditata lahiriahnya, batinnya juga harus ditata, hatinya juga harus ditata. Nah, hablum minanasnya di sini akan dibahas juga di bab yang nanti akan kita baca. Hadirin jamaah rahimakumullah, ada istilah adab di sini. Imam Ghazali menyebutkan adab. Adab itu tata krama. Bedanya dengan akhlak. Kalau akhlak itu bukan tata krama, akhlak itu urusan agama, itu akhlak. Agama, adab juga sebenarnya urusan agama, adab, menata, tata krama itu urusan agama juga. Namun agama dibagi dua. Agama itu isinya adalah akhlak dan adab. Agama isinya akhlak dan adab. Yang akhlak ini apa? Akhlak ini ada dua lagi. Akhlak isinya amal dan hal, akmal dan akwal. Akhlak isinya dua. Rasulullah SAW bersabda, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak. Nah, akhlak ini ada dua. Ada akhlak batin disebut dengan ahwal, ada akhlak zahir disebut dengan amal. Amal perbuatan. Sholat, puasa itu akhlak zahir. Sebutannya amal perbuatan atau akwal atau amal. Kemudian yang bagian yang kedua dari akhlak batin. Akhlak batin itu amal perbuatan hati. Amal perbuatan hati yang paling pokok iman. Iman kelihatan nggak Pak? Bu? Kelihatan bentuknya nggak? Iman nggak kelihatan. Itu adalah amal perbuatan hati. Setelah iman ada yang namanya ikhlas, sabar, qanaah, tawakal, ridho. Itu namanya akhlak batin. Agama berisi akhlak, yaitu menata amal perbuatan lahir dan menata amal perbuatan batin. Perbuatan lahiriahnya sholat, bentuknya ibadah-ibadah mahdoh, sholat, puasa, haji, maupun yang bukan ibadah mahdoh, itu ditata. Perbuatan batinnya iman, ikhlas, qanaah itu juga ditata semuanya. Ini akhlak. Nah, satu lagi, agama terdiri dari akhlak, satu lagi adab. Adab ini tata krama. Imam Ibnu Athaillah Sekandari menyebutkan akhlak itu al-wuquf bil mustahsanat. Akhlak itu adalah sikap mengambil yang baik-baik. Dalam agama sih enggak disebutkan secara nas bahwa Rasulullah menyuruh ini, tapi itu bagian yang baik yang dianggap baik oleh masyarakat. Dianggap baik oleh masyarakat, maka itu namanya adab atau tata krama. Bisa dikatakan adab ini sesuatu yang dianggap baik dan memang tidak ada sumber yang eksplisit dari Al-Quran atau hadis, nggak ada. Cuma dianggap baik oleh masyarakat. Dan itu juga harus kita perhatikan karena itu bagian dari agama. Bagian dari agama. Kita di masjid, Pak, di masjid. Saya tanya sama bapak-bapak, sama ibu-ibu, ludah najis apa enggak? Ludah najis apa enggak? Di masjid. Enggak, ludahnya aja dulu, Ustaz. Oh. Ludah najis apa enggak? Enggak najis, kita enggak najis. Kalau kita ngeludahin masjid, itu sebenarnya enggak bikin najis, karpetnya juga enggak najis, sholat aja. Sholat, tapi itu adab, enggak ada adabnya. Nah, boleh. Walaupun itu memang tidak berstatus najis dan juga karena tidak najis ya tidak mengganggu sah atau tidak sahnya sholat seorang, enggak. Tapi itu bagian dari adab, Bapak Ibu tahu kiblat ya? Kiblat. Kalau pegel boleh nggak selonjoran? Boleh selonjoran. Kira-kira kalau di situ Ka'bah, di mana kita fokus kalau lagi sholat itu ke sana, badan kita, pandangan
mata kita atau wajah kita juga menghadap semua wajah kita, seluruh orang itu mengagungkan Ka'bah, tapi kaki kita diarahkan ke Ka'bah. Kira-kira pantas apa enggak? Enggak pantas, itu namanya adab. Meskipun tidak secara eksplisit ada kata-katanya di Al-Quran, nggak ada, di hadis nggak ada, cuma itu bagian dari tata krama. Jangankan Ka'bah, ya coba di depan Pak Lurah, Ibu Selajurah, coba dah Bapak di depan menteri lagi ngomong Selajurah, aduh semurat nih, aduh pegal, kan nggak sopan, bagian dari adab kita. Nah, agama juga berisi adab. Yang urusan akhlak, yaitu hablum minallah, zahir maupun batin, sudah selesai pembahasannya. Nah, berikut ini adalah pembahasan tentang adab. Adab inilah yang bisa memperkuat akal kita. Kalau badan kita bisa kuat dengan soto, apalah sekarang ya. Kalau badan kita bisa kuat dengan gulai, bisa kuat dengan rendang, badan kita dengan nasi, maka akal kita bisa kuat dengan adab. Kita akan cepat menangkap ilmu, kita akan cepat menangkap pengetahuan, akal kita itu jadi encer, jadi cerdas itu dengan adab. Karenanya santri-santri itu diajarin benar adabnya. Karena itulah yang memperkuat akal, hafalannya, ingatannya, pemahamannya makin kuat dengan adab. Kalau ada kiai jalan, ya dia diem dulu, nunduk, lewat di depan rumahnya kiai juga. Kalau enggak perlu amat, kalau enggak penting-penting amat, enggak berani lewat depan rumah kiai, tapi pilih muter meskipun jauh. Itu santri-santri jalan kadang-kala enggak pakai, bukan hanya sekedar duduk, tapi jalannya pakai lutut, adab. Karena adablah yang memberikan kekuatan akal. Kalau kekuatan jasmani atau badan, makanan. Nah, kalau kekuatan akal itu adab. Adab ini makanan pokok untuk akal. Dulu orang di Betawi juga di Jakarta, orang kalau belum ngaji, sebelum ngaji biasanya suruh ngisi bak, suruh ngisi bak sama gurunya. Simbak dulu, kadang suruh ngerapihin, nyapu ya tempat ngajinya, atau ngerapihin sendal ya di pondok ya, sendal pondok dirapihin, sendalnya tata dulu, itu bagian dari adab. Ngerapihin yang kelihatan berantakan dirapihin, bagian dari adab. Ada bak kosong kemudian diisi, bagian dari adab. Adab pada guru. Kalau ada kepada gurunya kuat, ada kepada gurunya benar-benar ditanamkan, akal nanti akan makin kuat. Buat pahamin pelajaran, buat nangkep apalan-apalan makin kuat. Inilah alasan santri-santri itu adabnya ditata benar-benar. Dangak aja nggak berani kalau ada kiai, tunduk aja begitu sama kiai. Karena memang adab itu sumber kekuatan akal. Al-qawlu fi adabis suhbah, ini adalah pembahasan dalam adab pertemanan. Ya, ini adab udah masuk pada adab yang tadi sempat kita singgung. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Dikurangnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.